Renungan Harian Katolik, Senin, 4 Mei 2026. Perintah saling mengasihi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14, ayat 21. Saudara-saudara, ada kalanya kita perlu merenungkan bahwa kita mencintai dan dicintai orang lain. Perbandingan antara mencintai Tuhan dengan mencintai orang lain kiranya dapat membantu kita untuk merenungkan sabda Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ada hubungan yang erat antara mengasihi, memperhatikan kehendak yang dicintai, dan memenuhi sebisa mungkin apa yang diinginkan oleh orang yang dicintai. Saling memperhatikan, memberi, dan berbagi. Yesus sangat jelas menyatakan bahwa tanda mengasihi adalah memegang perintahku dan melakukannya. Yohanes 14, 21. Dengan demikian Bapa akan mengasihinya, datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Hari ini Yesus memberikan penegasan mengenai arti mengasihi. Mengasihi berarti bertindak, melaksanakan kasih dalam praktik hidup sehari-hari. Kasih tidak berhenti pada kata-kata. Kasih berbuah pada tindakan dan perilaku. Hubungan kasih kita dengan Yesus menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernyataan kasih kita kepadanya dalam doa-doa dan renungan kita mendorong kita untuk bertindak dalam nama Yesus. Oleh karena itu, semakin kita memiliki hubungan kasih dengan Yesus melalui doa kita, seharusnya hidup kita semakin selaras dengan cara hidupnya sendiri. Hidup kita dipenuhi dengan perilaku kasih terhadap sesama dan ciptaan lainnya. Memegang perintah Allah untuk saling mengasihi dan melakukan sabdanya itu berarti mengasihi Allah dengan sepenuh-penuhnya. Tepatlah kalau kita selalu memohon kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, agar kita menjadi orang beriman yang dapat bersaksi secara benar dalam melaksanakan sabda dan perintah Allah, yaitu saling mengasihi dengan sebaik-baiknya. Roh Kudus adalah roh yang menghidupkan, menghibur, dan mengajarkan semua kebenaran kepada para murid. Roh Kudus juga yang menghidupkan persatuan kasih murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang hidup ini, mendorong murid-murid Tuhan ini untuk mengorbankan hidup mereka demi kemuliaan nama-Nya. Pengalaman kasih Allah dalam hidup rohani akan menghidupkan iman, harapan dan kasih kita kepada Tuhan. Pengalaman ini akan membantu kita juga untuk mengamalkan kasih ini kepada sesama. Maka amat penting bagi setiap orang beriman untuk memasuki hubungan kasih dengan Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Semua itu terpenuhi melalui sabda Yesus hari ini. Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Melalui sakramen penguatan, kita telah menerima pencurahan Roh Kudus dan menjadi dewasa dalam iman, kita dapat memahami ajaran-ajaran Yesus. Maka kita juga diutus seperti para rasul untuk mewartakan Injil, kabar sukacita. Hari ini gereja merayakan pesta Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Ia merupakan sosok teladan istimewa dalam mencintai Allah dan sesama. Ia banyak melakukan doa, penitensi, dan puasa. Ia banyak menolong orang-orang miskin. Ia berjuang untuk perdamaian, khususnya antara para penguasa dengan paus. Itulah bentuk cintanya, bentuk melakukan kehendak Allah. Dari hidup Santa Katarina ini, kita dapat makin memahami bahwa mengasihi bukan pertama-tama dan terutama membawa suasana indah. Mengasihi harus tampak dalam usaha doa, mati raga, dan amal kasih total demi kedamaian sejati. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk hidup taat di bawah bimbingan kuasa Roh-Mu,
agar kami sanggup mengasihi Engkau selamanya. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.